Let's talk about job hugging. Ini lagi rame tentang job hugging. Kan kalau dulu ngomongnya job hopping. Ya? Kutu loncat. Sekarang jobnya dipeluk erat-erat. Sebenarnya kalau gua ya ngelihat ini tuh kan selalu lah, fenomena ini kan bukan fenomena baru. Bapak gua tuh kerja dari sampai berpensiunnya tuh sama orang yang sama. Walaupun PT-nya ganti. Tempat gitu. yang sama kan. Ya, tapi orang yang sama karena dia konsultan. Iya. Gitu. Tapi kan itu tidak Gen Z banget. Enggak Gen Z banget. Kenapa orang sekarang jadi job hugging? Orang stay di satu company with whatever the reason gitu. Jadi dia tetap stay walaupun mungkin dia nggak happy, nggak suka, dia stay aja gitu. Kalau job hugging ya, berarti kan mereka berusaha untuk meluk kerjaan mereka, posisi mereka erat-erat kan, supaya nggak lepas kan. Cuma jadi gini dong, ada orang yang memang nggak bagus atau nggak produktif, tetap stay. Itu jadi nyebelin kan, jadi pain in the ass. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Episode kali ini, guestnya adalah Dudi Arisan, Chief People Officer Tiket.com. Halo. Apa kabar bro? Kabar baik. Ini Talk udah lama banget ya? Iya, Talk udah berapa lama nggak ada guest. Kebanyakan di Lu ngomong sendiri sekarang ya? Iya, kebanyakan sekarang ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Tapi capek ngomong sendiri. Iya, ngomong sendiri terus ngomongin yang sensitif lagi. Iya lagi. Terjadi tapi itu ganti ketua, ganti pelatih. Oh iya. Patrick Kluivert dipecat guys. Iya, atas masukan Om Andri. Enggak lah, masukan seluruh bangsa Indonesia. Luar biasa loh. Aduh. Oke, kalau ngundang Bapak yang satu ini, of course nggak jauh-jauh ngomongin tentang kerjaan nih. Iya. Ya, tentang seputar dunia kerja. Tapi sebelumnya gue pengen promosi dulu ya. Jangan lupa beli buku Generasi Zombie, buku gua. Iya. Ini ada di Gramedia. Tapi by the way lagi ada diskon 40%. Hah? Ya, jadi bisa iya, lagi lagi bulan ini kali ya. Ulang tahun Kompas. Iya, gue tahu ulang tahun Kompas. Jadi diskon 40% di tokonya Kompas di Shopee, Tokopedia. Nah, bisa dapetin langsung. Jadi sekitar 50 ribuan ya dari harga 98.000. Iya. Ya, ini buku yang gue tulis. Gen Z, tapi Z di sini zombie. Bro, biar penasaran. Ya, langsung aja lah bro ya. Ayo. Let's talk about job hugging. Ini lagi rame tentang job hugging. Kan kalau dulu ngomongnya job hopping. Ya? Kutu loncat. Sekarang jobnya dipeluk erat-erat. Kayak balonku ada 5. Kayak itu. Nah teman, memang sejak kapan bro? Kan lu mungkin yang lebih familiar dengan seputar dunia tenaga kerja kan? Iya. Sejak kapan sih ada job hugging gini? Iya. Sebenarnya kalau gua ya ngelihat ini tuh kan selalu lah, fenomena ini kan bukan fenomena baru. Istilahnya yang baru. Iya sih, dari zaman kan? Bapak kita. Bapak gue tuh kerja dari sampai berpensiunnya tuh sama orang yang sama. Walaupun PT-nya ganti. Tempat gitu. yang sama kan? Ya, tapi orang yang sama karena dia konsultan. Iya. Gitu. Tapi kan itu tidak Gen Z banget. Kan? Enggak Gen Z banget. Jadi kalau namanya itu sama kayak job hopping kan. Sebenarnya nama dulu tuh kutu loncat. Iya, kutu loncat. Terus biar Gen Z, biar kekinian lah, bukan Gen Z. Biar kekinian namanya jadi job hopping atau banyak istilah ya yang quiet quitting gitu-gitu kan. Itu dari siapa sih istilah? Ya publik lah ya. Aku pikir nggak ada penemunya itu istilah. Ya, tapi tiba-tiba muncul gitu ya. Biasanya mungkin dari konsultan atau dari teman-teman yang rajin mengamati apa yang terjadi di industri, kemudian keluarlah istilah baru itu. Nah, jadi kalau sejak kapan ya ramenya tuh kalau aku lihat sih setelah selesainya Tech Winter ini, kecenderungan orang untuk job hacking itu jadi semakin tinggi. Tapi sebenarnya kan kalau ngomongin konteks job hacking tidak serta-merta karena dan terjadi karena di tech industri sebenarnya. Terjadi di semua industri. Di semua lah. Karena sebenarnya kenapa ini terjadi kan itu pertanyaannya kan. Itu ada 2 faktor kalau gue ngelihatnya. Ada yang struktural, ada yang psychological lah. Kalau supaya lebih scientific lah. Tapi kan gitu sekarang. Kami butuhnya ada datanya. Ada datanya, iya. Tapi kan secara struktural gini. Kenapa orang sekarang jadi job hugging gitu? Job hugging sendiri mungkin dicarilah definisi banyak lah mungkin ya. Tapi kalau aku menerjemahkan tuh orang stay di satu company with whatever the reason gitu. Jadi dia tetap stay walaupun mungkin dia nggak happy, nggak suka, dia stay aja gitu. Karena duit.
Faktor ekonomi. Bisa itu, bisa juga yang lain. Apa tuh? Gitu ya. Jadi makanya tadi ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan itu ada dua sisi lah supaya gampang membaginya. Ada yang struktural, ada yang psikologikal. Kalau ngomongin struktural itu paling gampang tuh kan ngomongin ekonomi makro. Ya. Dunia lagi nggak baik-baik aja. Betul. Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Semua 19 negara. juta lapangan pekerjaan itu lebih cepat lapangan padel daripada lapangan pekerjaan gitu. Munculnya gitu ya. Tapi itu fakta yang nggak bisa dihindarin. Secara struktural juga keputusan perusahaan untuk mengganti orang dengan teknologi misalnya ya, membuat orang juga jadi khawatir kan. Kehilangan pekerjaan. Kalau nanti pindah, ada apa-apa nih gitu. Karena ternyata kompetensi gue bisa digantiin gitu. Iya, tapi kan dengan dia tinggal atau menetap di tempat dia sekarang pun juga punya peluang buat diganti kan. Tetap. Tapi balik lagi ya, itu penyebabnya. Ada beberapa poin tadi ya, struktural tuh itu. Terus bisa juga karena memang ya dia happy aja sama company-nya. Oh gitu. Bisa, walaupun mungkin jumlahnya sedikit gitu ya. Dan mungkin tidak terimbas pada anak-anak sekarang. Tapi kalau mereka yang sudah melewati banyak asam garam gitu, ketika menemukan satu company mungkin dia akan ada di titik yang ya sudah, aku happy dengan company yang dengan segala kekurangan. Nah, ada juga yang orang memilih itu. Itu struktural. Kenapa aku bilang ini struktural? Karena perusahaan juga kan pengen mendesain organisasinya itu jadi tempat yang lebih baik. Gitu. Itu makanya struktural karena didesain. Ya, diperhatiin employee well-being-nya, dibikinin ini, dibikinin itu misalnya. Itu yang struktural lah, contoh-contoh kecil. Nah, kalau yang psychological, banyak hal yang juga orang ketakutan gitu ya untuk pindah karena takut nggak bisa lulus probation atau pindah tiba-tiba di-cut di sana. Mendingan yang ada udah deh sekarang aja nih yang ada gitu. Ada juga karena faktor misalnya, aduh nanti culture di sana gimana ya? Aduh udah enak nih sama leadernya, udah enak nih sama orang-orang teman-teman kerjanya gitu. Nah itu menyebabkan orang juga job hugging sebetulnya. Nah itu dua contoh lah gitu yang terjadi kalau fenomenanya. Kenapa ada job hugging? Gitu. Tapi ini relevan nggak bro sama Gen Z? Relevan karena gini, gue mau jujur-jujuran. Ini kan lagi terjadi dan rame lah lu lihatnya di channel-channel yang sosial media bahwa sekarang ini mereka pencari kerja ini kan ada di generation Z ini kan. Para pencari kerja ini ada di generasi ini. Karena orang job hugging, biasanya kan darah, kalau istilahnya dulu tuh cuci darah segar tuh masuk orang baru, keluar bursa transfer tinggi kan. Ketika bursa transfer tinggi, opportunity buat kita hire itu makin tinggi. Ketika ekonomi bagus, maka lapangan pekerjaan banyak. Nah, job hugging ini menyebabkan juga kesempatan buat mereka di entry level jadi berkurang. Karena nggak ada tempat. Karena nggak ada tempat, orang stay. Iya sih. Ekonomi nggak berputar. Even di my company sekarang, di tiket nih, kita hiring freeze. Kalau mau hire paling ganti orang yang resign. Udah gitu, yang resignnya diganti juga sama yang experience. Iya. So Gen Z mesti concern dengan kayak gini, tapi nggak jadi takut juga gitu. Kesempatan itu pasti akan ada aja. Cuman ini ada, apakah berpengaruh? Iya. Berarti sekarang nggak bisa dong, kalau misalnya baru dimarahin atasannya dikit, langsung ngambek terus resign, dia cari-cari kerja lain. Ya sah-sah aja, bisa-bisa aja. Ya, tapi kan susah bro. Tapi susah, itu tadi gitu. Itu tadi, ya mesti hati-hati lah gitu. Atau dia marahin terus demo satu sekolah. Lagi hit. Tapi udah minta maaf tuh. Udah beres itu, udah beres ya. Tadi bahas. Itu di provinsi gua tuh. Oh iya juga. Iya juga sih. Tapi gini sih bro ya. Kan memang ekonomi lagi sulit. Sulit. Kata lu kan. Dan akhirnya banyak orang menahan supaya dia nggak keluar nih. Berarti secara bursa kerja, let's say gini deh, kan kalau di Indonesia itu kan banyak pergantian itu ketika tahun baru sama habis lebaran. Iya. Tahun ini gimana? Kalau relatifly sih nggak terlalu banyak pergerakan ya kalau aku lihat ya. Relatif nggak terlalu banyak pergerakan sih kalau aku lihat ya. Kecuali memang buat perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh gitu ya, baru mulai gitu kan tetap akan ada aja. Mereka yang mulai
bisnis baru atau segala macam tetap akan ada. Kita ngomongin overall industry gitu. Atau ada bisnis-bisnis yang memang lagi tumbuh gitu ya. Mungkin mereka bisa, tapi jumlahnya kan nggak banyak dengan situasi ekonomi kayak gini. Gitu. That's the problemnya. Nah, misalnya gini deh. Sekarang kalau ada satu lowongan dibuka. Oh, yang apply banyak banget. Berapa? Rata-rata? Ratusan? Ratusan bisa. Ribuan? Bisa. Enggak lah, ribuan sih enggak lah. Kalau kecuali buat intern. Intern tuh dulu waktu zaman kampus Merdeka aja. Gua buka 50, yang apply 17.000. Gila, banyak banget 17.000. Itu perusahaan sekelas yang tiket yang mungkin kalau buat perusahaan yang lebih gede dari kita lebih banyak lagi. Seriously. 17.000 yang masuk. Yang masuk apply. Terus lu sortirnya gimana? Kan pakai sistem. Gua lihat dari kualifikasi yang dibutuhin aja. Oh iya sih, bisa ya. Gila. Berarti satu posisi lu harus ikut-ikutan dengan ratusan orang sekarang. Bener. Level staff. Bener. Manajer juga sama. Beda lah. Kalau manajer kan lebih pro hire ya. Iya, kalau pro hire tuh sometimes kita yang approach gitu. Kalaupun ada, ya nggak nyampe ribuan lah kalau itu. Karena kan makin ke atas sebenarnya makin piramid ya gitu. Orangnya jadi nggak semakin banyak anyway gitu. Tapi yang di fresh grade ini yang we need to concern lah. And I think government dengan inisiatif magang yang baru nih, yang dari pasar kerja itu yang dibayar sama Kementerian Tenaga Kerja, itu I think is a good idea lah gitu, untuk membantu nge-bridging gitu. Iya. Tapi gila ya, gue sih kalau ngeliatin LinkedIn sekarang ya, kalau ada satu lowongan, bener kata lu sih. Kan bisa kelihatan kan berapa applicant ya kan? Emang ratusan satu posisi gitu. Iya. Dan jangan salah juga kalau berusaha buat teman-teman kita yang di teknologi ya, dengan kejadian abis Tech Winter kemarin, ya ada market adjustment lah ya dari sisi harga. Iya, betul. Nggak kayak dulu lagi. Kalian nggak punya privilege kayak dulu. Harga nggak bisa mahal. Jadi nggak kayak beli perumahan Senin harga naik nggak gitu. Iya. Tapi kan dari sisi perusahaan harusnya jadi lebih senang dong, karena harga jadi bener lagi lah. Harga jadi bener. Bukan senang, karena kan buat perusahaan juga kadung cost-nya udah tinggi dari sisi employee. Kan itu nggak bisa dihindarin, nggak bisa dipungkiri bahwa cost itu sudah terjadi itu kan jadi beban, bukan jadi beban, jadi tanggungannya perusahaan. Ya tapi kan kalau lu mau hire baru ya lebih kompetitif, ngikutin gitu. Harga yang ininya. Somehow itu nggak terjadi semua hal, karena kita kan udah punya salary structure juga anyway. Oh iya. Kita jagain kalau nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya, tapi kalau kami tuh mau nggak mau harus jagain salary structure. Ya ada adjustment tuh paling nahan-nahan di sana sini aja lah gitu. Gitu. Iya. Ya, tapi memang nggak tahu ya. Gue juga ngeliat kadang-kadang tuh kayak waktu itu ada job expo di mana, Bekasi ya. Iya, yang antriannya luar biasa gitu. Dan gue bingung dulu. Kan sekarang bisa ya pakai sistem, pakai platform ya. Lu ngapain sih supaya orang biar kelihatan seru. Masih bawa map kan? Biar kelihatan seru. Iya, masih bawa map, tapi bro kasihan bro berebutan kayak gitu. Kasihan. Tapi ya I don't know, somehow tuh beberapa company ya, terutama yang offline ya, mungkin mau lihat appearance gitu ya. Yes. Tapi kan gini, kadang-kadang juga suka ada pikiran-pikiran yang... Lu kalau jaga toko ya, di masyarakat ini kan pasti akan dilihat gitu. Ya dong. Iya dong. Tapi kan kadang-kadang suka ada kayak macam ujian, pengen melihat gimana perjuangan dia, loyalitas dia. Itu... Jadi kayak dikerjain. Kalau itu gue nggak setuju sih. Kayak dipelonco. Gue aja, gini kan udah hybrid ya. Di kantor gue tuh sekarang udah hybrid. Tapi nggak serta-merta orang kalau interview harus ke kantor. Tetap online. We respect time. Iya dong. Nah kalau diperlukan untuk ke kantor ya di jalan. Tapi nggak ada kewajiban gitu kasarnya. Untuk melakukan kayak gitu. Kan kasihan juga ya orang dari jauh gitu. Kalau bisa online dulu ya online dulu lah gitu. Sampai kita yakin untuk tatap muka bisa. Ini belum kan udah harus bikin antrian kayaknya is not. Ya kasihan aja lah. Gitu. Tahun 2025 masih begitu, gue heran kadang-kadang ya. Kan ada namanya walk-in interview. Ya itu dia. Iya tapi gue tuh paling merasa tuh walk-in interview tuh buat apa coba? Dulu sih gue pernah gitu ya. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya oke lah. Kalau di retail gitu kan. Iya. Kan orang harus datang, kita harus ngelihat appearance.
Iya, tapi kan gini, bedanya kalau walk-in interview itu kan lu nggak tahu siapa yang datang. Iya kan, karena akhirnya malah jadi kayak orang datang ke toko kan, lu nggak tahu yang siapa yang datang ke toko lu kan. Malah itu resikonya itu kalau walk-in interview itu ya mohon maaf, maksudnya ya yang datang bisa sembarang gitu. Iya, siapapun bisa datang. Bisa datang. Beda kalau lu panggil, ya memang lu akhirnya lu bikin antrian. Di depan kita harus seleksi di depan. Iya. Beda by sistem, padahal udah bisa dibantu sistem. Iya, itu dia, bro. Emang udah ribet tau gak sih? Kan kalau nggak ribet nggak ada kerjaan. Biar sibuk ya. Sibuk biar nggak produktif nggak apa-apa. Biar kelihatan sibuk. Yang penting sibuk. Itu dia itu permasalahan di Indonesia tuh. Yang penting sibuk. Nah cuma gini bro, kan kalau job hugging ya, berarti kan mereka berusaha untuk meluk kerjaan mereka, posisi mereka erat-eratkan supaya nggak lepaskan. Cuma jadi gini dong, ada orang yang memang nggak bagus atau nggak produktif, tetap stay. Nah itu resiko jadi yang terjadi. Iya, tapi kan tuh jadi nyebelin kan, jadi pain in the ass kadang-kadang. Iya. Makanya tuh organisasi tuh punya kewajiban untuk paham betul situasi itu bisa terjadi. Ini buat orang-orang di organisasi gitu ya. Juga harus bisa ngeliatin itu gitu. Jadi simply di upskill dong gitu. Orang-orang kayak gitu, kalau memang kita punya catatan bahwa orang-orang kayak gitu tuh nggak kompeten gitu, ada gap kompetensi, ya diisi gapnya gitu dengan upskilling, reskilling, belajar dari lu misalnya gitu kan, itu sesuatu yang bisa help them to grow gitu ya, dan nggak gitu-gitu aja gitu, dan punya nilai tambah. Kan organisasi juga, kalau ini kan organisasi ya, bukan yayasan atau bukan yang mau kerja nggak bagus, mau kerja bagus. Ya udah sama aja gitu kan, enggak gitu. Jadi sebagai organisasi kan logika sederhananya semua organisasi pengen profit. Supaya profit karyawan harus produktif kan gitu ya. Supaya bisa menghasilkan uang yang nantinya tuh bisa membuat organisasi jalan. Kan simply gitu. Nah kalau ada orang yang speednya beda, energinya beda, itu kan bisa jadi toksik dan ganggu organisasi. Suka nggak suka, harus ada caranya. Ya, artinya pendekatannya itu bisa bermacam-macam gitu. Dengan development, atau kalau nggak bisa di develop ya ngobrol aja sih. Kalau aku sih pendekatannya ngobrol aja. Ngobrol ya? Ya mau terus apa enggak? Kalau enggak nih gue bayarin. Pendekatan gue gitu. Sama PIP yang sekarang lagi ramai, gue juga lakuin. Iya, PIP itu juga lagi rame dibahas tuh. Sebenarnya katanya PIP jadi modus buat supaya... Ya silakan, tapi kalau di tiket pendekatannya orang kena PIP, walaupun keluar ya gue bayar pesangonnya. Oh gitu. Gue bukan untuk, karena niatnya bukan menghindari. Bahkan kalau misalnya gini nih, kalau misalnya kita yakin ini PIP nggak akan lolos nih, percuma. Ya ngobrol tadi gue bilang, ngobrolin aja. Ya udah, daripada lama-lama terus menyakiti dua belah pihak, susah. Iya. Balik lagi, karena organisasinya kan harus tetap hidup dan tumbuh gitu. Ini organisasi ada, ya pengennya sih kalau organisasinya 1.200 ya bertahan 1.200 kasarnya. Kalau organisasi 2.000 bertahan 2.000. Tapi kalau organisasi nggak mampu lagi untuk melakukan itu dengan ekonomi yang lagi kayak gini kan susah, bro. Iya, gue kadang-kadang memang juga ngeliatnya gini. Kita mungkin karena yang berisik dalam tanda kutip di sosial media kebanyakan adalah melihat point of view dari si pekerjanya. Tapi kita jadi lupa juga sama point of view dari yang punya bisnisnya. Ya kalau terus dipaksain, kita dulu bilang ya, nggak bisa bayar. Gimana? Duit dari mana kan? Jadi kan akhirnya harus, ini kayak, trust me, ini bukan keputusan menyenangkan apapun gitu. Karena ya artinya kalau nggak dilakukan, 3.000 orang mungkin kena, 4.000 orang mungkin kena. Ini bicara overall industri lah ya. Gitu. Itu kan bisa gitu. Akhirnya harus memilih gitu kan. Kan jadi pada akhirnya itu pilihan yang pahit gitu. Iya, betul. Karena kalau ketika udah nggak bisa bayar gaji, akhirnya si karyawan-karyawannya tuh yang nuntutnya gila-gilaan tuh, marah-marah. Tapi kalau emang gak ada duitnya, mau apa kan? Ya jadinya memang kalau gue ngeliat, lu mau coba nahanin kerjaan lu sekarang pun, tapi kalau lu nya nggak bisa berubah, ya susah juga. Performance lu gitu-gitu aja, jadinya malah jadi keluarnya malah jadi nggak baik nanti. Iya kan? Iya.
Itu yang dikhawatirkan. Ya cuman tadi gini bro, kan sekarang ada pengganti yang bukan manusia lagi kan, which is AI kan. Salah satunya itulah. Iya kan, which is AI kan. AI bisa menggantikan lu. Yang dulu gue pikir, kalau misal teknologi itu menggantikan pekerjaan manusia yang let's say repetitif lah, atau mungkin butuh fisik lah. Tapi sekarang ternyata AI yang lagi kita pakai sekarang ini tuh menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan cognitive thinking. Bisa digantiin sama ChatGPT dan Gemini dan kawan-kawan kan. Iya. Lah itu apa yang menurut lu yang lu lihat? Kayak contoh di tiket deh, sekarang banyak pakai AI. Berarti kan ada kemungkinan orang-orang yang gitu-gitu aja kan diganti sama AI. Bisa. Gue cuman bayar butuh, let's say kalau yang cuman pro atau berapa, 300.000, 500.000 doang sebulan. Iya. Daripada gue harus bayarin gaji ini orang jutaan. Ya, kemungkinan itu pasti akan ada aja lah. Dan it happen di setiap adanya transformasi lah. Dulu yang kerjaan di pinggir jalan ngetikin skripsi, masih ada mungkin Gen Z udah nggak tahu nih cerita gini kan. Dulu kan orang ada sekalian fotokopi biasa bisnis itu. Iya, bisnis fotokopi terus ketikin skripsi gitu. Ketika komputer datang, ya akhirnya kan kita harus survive. Apakah mereka yang kerjaannya mesin nggak ada kerjaan lagi? Pasti ada lah, gue yakin. Mereka tetap survive. Dan itu yang akan kita ketemu nantinya gitu barangkali kalau sekarang pun belum ketemu ya. Dengan adanya teknologi ini kan artinya ya paling simpel tuh kitanya harus lebih pinter aja. Lebih pinter? Iyalah, harus paling tidak kalau dibilang nggak lebih pinter menguasai teknologi terkininya gitu. Kan gue yang sudah setengah abad belajar kok. Iya sih. ChatGPT menggunakan AI, memahami gitu ya. Coba belajar hal-hal baru, nggak bisa berhenti gitu. Kalau berhenti ya gue juga gampang banget. Gue juga kerjaan HR bisa digantiin bro. Yang jadi beberapa kerjaan HR tuh bisa digantiin. Yang jadi HR AI semua ntar. Iya, tapi kan yang nggak bisa diganti itu kayak human connection-nya nih. Gitu. Kayak gini ya nggak bisa lah. Iya, betul sih. Human connection sampai sekarang belum ya. Belum. Tapi we don't know. Tapi we don't know. Nanti kok AI-nya dalam bentuk manusia. Dan itu gue kejadian. Gue kemarin habis nganter ada organisasi HR gitu ya. Gue ikut China ya. Itu kan gila bro AI-nya di situ. Robotnya. Robotnya tuh ngobrol dan gila sih. Ya itu bahasa Cina gue agak ngerti kemarin ya. Tapi ekspresinya ada ekspresi kan? Segala macam. Bahkan ada teknologi di mana kita ngomong apa keluar dia bisa dengar dengan mudah dengan bahasanya dia. Gue ngomong bahasa Indonesia dia udah jadi langsung auto translate ya? Mati lu. Lu yang tiap hari ngantor datang, jamnya ngepas, terus sebat dulu ke bawah. Sebatnya sering, tiap 2 jam sebat. Tiap 2 jam sebat, terus makan siang, balik telat-telat. Ya gimana bro? Kan bukan yayasan tadi aku bilang. Iya juga sih. Itu memang ya yang agak susah untuk buat sebagian orang tuh paham kalau lu tuh lagi kerja dan lu tuh harus make a profit buat dapetin revenue buat company lu. Bahkan ketika company profit sekalipun, situasi-situasi di mana company nggak baik-baik aja tuh bisa terjadi kok. Iya kan. Kita bukan cerita baru lah. Atau tiba-tiba turun, decline bisnisnya. Name it lah. Yang nggak usah sebut jauh-jauh, Nokia. Yang kita udah sebut Kodak. Iya. Iya dong. Yang dulu orang pada pakai semua, sekarang tiba-tiba hilang. We never know. Gitu. Industri media di Indonesia ya, media offline. Iya itu juga banyak kena imbas itu akhirnya. Televisi. Betul. Diganti sama YouTube betul. Sama ini podcastnya Andri. Kayak gue sekarang gini deh. Gue sekarang kan ya lagi jalanin lagi yang podcast yang di channel gue sekarang kan, yang gue tonton nih. Practically gue nggak butuh orang sebenarnya. Iya, lu bisa ngerjain sendiri loh. Iya, gue pakai. Ini Andi datang ke kantor gue ya guys. Iya. Sendiri. Gue nggak di studio ini gue lagi di kantor tiket.com. Jadi karena kemarin gue cari studio nggak dapet lagi ribet lah. Jadi mending gue samperin orangnya aja. Jadi gue cuma modal tripod nih di depan. Jadi gue pakai tripod sama handphone. Tapi emang gue pakai handphone yang emang bagus sekalian gitu. Handphone flagship ya kan. Dan mic yang bagus sekalian. Tapi ya udah gue jadi nggak butuh orang settingan ini mixer. Belum dulu kalau dulu kan ada lighting, ada ini, ada itu kalau kita bikin podcast. Iya kalau yang mau kayak profesional kan. Tapi gue pikir
dengan gue nge-cut cost kayak begitu, gue upload, ya kan gue jadi dapetin revenue-nya lebih gede. Oh gitu, dapet ya? Iya dapet dong. Mau minta jatah. Nah, kita tukeran apa lah. Kita gue bawain sesi buat tim lo, masa bayar lah, boleh tuh. Buku. Aduh. Ya jadinya memang, gue akhirnya gini, gue berpikir dengan ada teknologi seperti sekarang, akhirnya kemungkinan untuk harus hire manusia jadi lebih less ya. Ini jadi lebih less, bro. Tapi gini lah gitu kan, advance teknologi ini tidak semua company, tidak semua area. Kita yang di perkotaan aja yang mungkin panik ya. Ya sih kalau udah ke desa gitu, ke daerah-daerah yang ini. Enggak lah, jangan kan desa lah, second tier city lah gitu ya. Gitu. Ya kitanya harus berani aja untuk eksplorasi lebih jauh. Ngeliatin ada teknologi yang ada, mungkin yang bisnis yang belum bisa digantiin gitu kan. Atau kabur aja dulu ya, mohon maaf nih gitu kan. Kan kalau di Indonesia memang warganya udah kebanyakan gitu. Tapi banyak negara di luar yang memang membutuhkan keterampilan kita gitu. Apa misalnya ke Jepang kayak baju yang lu jersey yang lu pakai misalnya sekarang. Ini ke Jepang misalnya jadi supporternya Jepang gitu. Oh enggak ya? Emang ada supporter banyak di Jepang? Dia kerja di sana misalnya. Karena di sana tuh kayaknya lagi butuh banyak gitu. Walaupun jadi konflik baru ya, katanya jadi masalah baru dengan banyaknya. Ya karena mereka tetap membawa budaya yang ada di tempat mereka ke sana. Warga sana ya jadi warga sana komplain. Jadi komplain. Yang kadang-kadang memang ini. Ya padahal ya sekarang kan istilahnya gini lah, kita tuh udah borderless lah. Mau orang nyari kerja di mana aja tuh sekarang sudah nggak kayak zaman gue ya. Zaman gue mah atau zaman lu nggak tahu masih ada apa enggak. Zaman gue kan ngelamar kerja pakai PO Box, bro. Gue PO Box enggak sih. Tapi kirim CV ya masih adalah pakai kertas terus masih pakai amplop masih ada. Cuman kan waktu itu email mah udah inilah. Zaman lu udah ada lah. Kalau lu belum terlalu lah itu waktu itu. Udah ada tapi nggak yang Yahoo lah waktu itu kan, saya ingat yang paling awal. Yahoo benar. Yahoo, Gmail awal-awal. Gmail pun juga masih belum. Iya. Dulu yang akun pertama gue kayaknya Yahoo deh, karena waktu itu kayaknya yang lebih top kan Yahoo. Sekarang nggak tahu tuh. Gue masih ada akun Yahoo. Gue masih ada akun Yahoo gue. Karena salah satu aplikasi gue pakainya. Sama gue pertahanin karena itu. Sama malas aja pindahin. Padahal sebenarnya gue pindahin, tapi nanti aja lah. Masih gue pakein itu akun Yahoo-nya. Ya tapi gini bro, talk about kabur aja dulu ya. Gue punya opini gini. Lu pengen kabur aja dulu, kerja di luar negeri, oke lah. Tapi pikiran gue begini, lu di dalam negeri aja, lu susah dapet dengan apa yang lu bisa ya. Apalagi di luar negeri. Contoh gini deh, lu kerja di Jepang, berarti kan lu harus ngikutin culture-nya mereka. Yang mereka satu bahasa lah, itu kan yang sering banget di ini nih. Dijadiin kendala sama mereka kan. Gue nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak bisa bahasa ini, nggak bisa deh, yaudah nggak jadi. Terus yang kedua, masalah etos kerja. Kayak di Jepang gitu kan, mereka ya kayak tadi sebat 2 jam sekali. Lu di sana mana bisa bentar-bentar sebat? Iya. Gue sih nggak mau generalisir orang Indonesia kayak gitu, bro. Iya, tapi kan yang kita bisa lihat lah. Diaspora kita yang keren di luar banyak banget. Gitu. Dan anak-anak muda, anak-anak generasi sekarang yang selalu kayak dibilang lemah-lemah juga banyak yang bagus kok. Enggak gitu juga gitu. Yang lemah ada, yang enggak lemah ada gitu ya. Malah mungkin kemampuan mereka tuh jauh dari kemampuan gue lah. Gitu. So opportunity itu saya lagi ada di mana aja gitu. Ketika kompetisinya dilebarin aja. Kalau bersyukur kalau dapet di sini gitu. Kalau enggak tuh jangan menutupi diri untuk terus berkembang aja sih. Gua aja kalau ada opportunity gua mau gitu kesan kalau misalnya ya harus explore keluar gitu. Cuman karena faktor pasti kalau gua kan namanya bapak-bapak pertimbangannya lebih banyak dari anak muda ya gitu. Iya, keluarga salah satunya itu doang gitu jadinya. Iya sih. Gitu. Iya, sebenarnya kerja di Jepang kayak menarik ya. Ini mohon maaf ya, bukan aku menyarankan yang enggak. Tapi balik lagi ya, memang faktanya kita lagi kesulitan aja lah. Gitu. Walaupun jangan pesimis ya. Aku pikir kalau ini sudah membaik nih, pelan-pelan makin membaik, harusnya
kesempatannya masih jadi lebih banyak lah, naik lagi gitu. Aku sih berharap bahwa ini mungkin kayak transisi nggak sih? Kan baru ganti presidennya 2024 ya. Biasanya perlu waktu ya untuk sebentar lagi 1 tahun sih. Iya. Nah kita lihat lah setelah ini gitu. Udah tutup sampai situ ya. Jangan ngomongin politik. Kita satu mazhab soalnya kayaknya. Udah stop. Dia takut kalau ditarik sana sini. Saya tanpa skrip kalau ngobrol sama dia. Aduh. Kan kita kan ngobrol pada dasarnya, bro. Gak pakai skrip gitu. Ya talk about memang pekerjaan-pekerjaan sekarang juga banyak yang digantiin sama AI, tapi memang sih gue masih ngelihat kalau lu mau berusaha buat upskilling sih bisa. Masih bisa sih. Ya, dan aku sih saranin perusahaan juga. Jadi ini dua sisi sih sebenarnya ya. Kalau buat mereka yang udah di perusahaan tuh jadi bukan sepenuhnya tanggung jawab si siapa? Pekerja ya. Perusahaan juga punya kepentingan untuk naikin kompetensinya loh. Karena kalau enggak juga perusahaan nggak bisa kompetisi kan. Kalau talentnya itu nggak punya kompetensi yang cukup. Ya, makanya dengan isu job hugging ini perusahaan itu mesti mulai lebih proaktif lagi mikirin development plan orang gitu. Tapi supaya kan orang stay bisa. Tapi tetap kompetensinya naik. Satu lagi engagementnya juga PR nih, awas nih gitu. Kan ada orang disengage lebih banyak jadinya nanti khawatirnya. Iya. Sama perusahaan. Tapi kan nggak semua perusahaan punya kesempatan untuk seperti itu, bro. Iya, enggak. Ya akhirnya resikonya harus diambil jadinya dengan segala situasinya kan. Mau mem-PHK nggak punya duit gitu, nyari-nyari alasan tadi kan kata lu bilang gitu. Caranya gitu nggak secara terbuka, karena buat gua dari pengalaman di HR lebih dari 20 tahun gini ya gitu maksudnya, with all my humble word gitu ya, bahwa kayak gini tuh ngalamin di mana-mana gitu ya, harus ngurangin, harus apa gitu. Cerita-ceritanya bukan cerita baru gitu, tapi be gentle dan sampein, terus lakukan dengan respect, penuhi haknya, udah gitu aja. Pada akhirnya kan gitu. Ya, akhirnya ya memang itu yang harus dilakukan kan? Iya. Yang harus dilakukan, dan ya mau nggak mau mereka harus cari kesempatan baru. Iya. Entah kesempatan yang mereka bikin sendiri atau ya dapetin dari sebuah perusahaan yang memang mau pakai mereka sih. Iya. Ya benar tadi yang lu bilang, privilege-nya tuh tidak semua tempat memang. Kalau untuk bisa develop atau bisa bikin engagement karyawannya lebih naik gitu. Ya itu keniscayaan gitu, dan gak usah ngomongin konteks Indonesia kali, di mana-mana sama. Amerika juga lagi pusing kok. Oh, Amerika lebih parah lagi. Lebih pusing. Lu tau kan sampai sekarang kantornya masih tutup, kantor pemerintahan. Iya. Itu orang anggaran nggak turun. Orang gila itu. Gitu. Kantor pemerintahan tutup. Iya. Bisa begitu kan? Ya, it's life. Iya sih. Ya cuman sekarang berarti untuk survive, untuk bisa bertahan, ya mungkin sekarang job hugging adalah jadi salah satu solusi ya. Benar. Iya, benar. Jadi salah satu solusi. Tapi I always believe you guys to have a limitation on sejauh mana lo komit sama satu organisasi ya. Pasti ada batasnya lah gitu. Iya. Aku nggak mau yang kayak sok tahu gitu, enggak gitu ya. Justru yang lebih tahu kalau lo stay atau enggak ya diri lu sendiri sebenarnya. Iya. Sampai seberapa kuat gitu. Kalau lu udah mimpi buruk terus kan. Ya pertimbangannya kan nggak jauh-jauh. Biasa antara satu duitnya yang mungkin dia merasa tanggungan banyak. Gue merasa gue udah kerja kayak begini tapi kok gaji gue cuma segini-segini aja. Atau yang kedua hubungannya dengan bos. Lalu yang ketiga hubungan dengan peer-nya. Iya, itu memang rata-rata begitu. Gak jauh-jauh kan. Yang sayangnya kalau lagi exit interview, tiga-tiganya nggak disebutin. Nggak disebutin? Iyalah, nggak mungkin lagi exit interview gara-gara bos gue nih gitu. Tapi gini, mereka basa-basi biasanya. Tapi kan kalau exit interview itu biasanya alasannya karir yang lebih baik gitu ya. Ya jadi diplomatis aja. Diplomatis. Tapi sebenarnya kan itu bisa jadi evaluasi. Bisa dong. Makanya gue mau harus dipastikan itu terjadi.
dan sebisa mungkin, sedip mungkin supaya tahu benar problemnya apa. Tapi caranya gimana kalau buat lu kayak gitu? Ya harus ya ada lah pasti behavioral discussion-nya lah gitu caranya. Atau kadang-kadang gue juga, ya kenapa gue mencoba dekat sama karyawan ya? Karena supaya biar tahu problemnya early lah gitu. Indikator-indikator itu, apakah gue juga bisa selesaiin semua masalah? I'm a human being lah. Gitu. Gue juga manusia biasa lah, yang nggak semua bisa gue beresin, nggak semua bisa gue lakuin gitu. Iya. Tapi setidaknya ketika lu mencoba ngobrol sama mereka, minimal lu udah ini ya, mendobrak barrier. Wah, kalau ngomong sama atasan atau yang di top manajemen nggak berani ya, kayak berasa ada jarak. Iya. Itu kan kalau di sini sih konteksnya bahkan dari hari pertama orang onboarding baru join pertama, salah satu BOD harus welcoming mereka. Sejam ngobrol sama semua yang jadi new joiner itu. Nge-welcoming mereka gitu. Itu ngasih sign bahwa you can talk with us easily gitu. Kalender kita nggak di-block. Ya. Karena kita ngerasa gini, gua nggak sempurna, peers gue juga nggak sempurna gitu. Ya kalau lu mau ngasih feedback, ngasih masukan, bahkan kita sediain toolsnya loh, by teknologi. Bisa anonimus, mereka chat ke gue. Ada, kita punya tools itu. Orang bisa anonimus, lu komplain tuh Pak Dudi. Gue organisasi true Pak Dudi. Apakah semua bisa gue eksekusi? Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Ya itu sih ketakutan terbesar ya ketika mereka ingin menyampaikan. Nggak punya channel. Iya, atau takut. Iya. Karena kadang-kadang fakta itu memang tidak mengenakan buat sebagian orang. Ya itu makanya. Nggak siap. Gue pun kadang nggak siap ditanya kan. Tapi ya, resiko kerjaan ya. Iya memang sih. Tapi ya kalau lu nggak pernah atau susah buat komunikasi. Karena itu kuncinya loh. Iya. Kuncinya di situ. Termasuk ngasih kabar baik, jangan cuma mau ngasih kabar baik doang. Iya, gue cuma ngasih kabar baik doang. Siapa aja bisa kerjain itu. Iya, yang penting Bapak senang. Aduh, udah deh. Cuma ketika yang penting Bapak senang, si bapaknya taunya semua baik-baik saja kan. Taunya cerah ya kan. Nggak taunya nggak cerah. Tapi gini bro, gue penasaran sama lu ya. Lu kalau misalnya di kan ada 3 tadi kan. Orang itu memilih ada 3, uang, bosnya, hubungan dengan bosnya, atau hubungan dengan peersnya. Itu kan variabel-variabel yang membuat orang itu mau bertahan atau enggak di tempat kerjanya kan. Nah kalau lu lebih berat kemana bro di antara 3 ini? Kan karena susah tuh buat dapetin 3-3-nya itu. Susah. Kalau gua sih sejauh ini ya, gua 5 kali pindah kan. Selalu gua tuh terikatnya tuh lebih banyak sama bosnya. To be honest. Oke. Ya. Gua ngelihat siapa yang akan jadi bos gua. Itu penting buat gua. Tanpa meniadakan gaji lebih baik juga penting gitu. Yeah. Tapi gua gaji lebih baik tapi organisasinya tidak membuat gua happy, ya gua akan pergi. Gue pernah kok ada di satu situasi di mana gue harus turun di antara perpindahan itu gitu. Because I'm not happy with my boss. Jadi menurut lu bos itu krusial banget untuk lingkungan. Krusial banget. Kita bisa tumbuh nggak? Kita ada kesempatan tumbuh nggak? Kita bisa belajar sesuatu nggak dari dia? Kan kita juga nggak akan terikat terus sama satu company lah bro. Gitu. Ada sih mungkin ya banyak orang yang dari awal karir sampai pensiun di satu company. Tapi berapa banyak sih? Kebanyakan tuh kan orang job hopping ya, zaman dulu itu kan gitu ya, job hopping nyari gitu, and mereka pasti pengen dapet sesuatu gitu, ketika punya atasan belajar dari atasan kita, belajar hal baru dari atasan kita, belajar ilmu baru dari atasan kita gitu. Nah ketika kita nggak bisa dapetin itu, ya susah lah bro, gitu. Kan itu skinya, karena nggak semua company tadi ya bisa ngajarin atau bisa ngasih investasi untuk ngasih program learning. Pada akhirnya kan kita belajar itu dari pengalaman, dari pekerjaan, dari project, dari diskusi berdebat panas gitu dengan peers gitu. Itu kan belajar ya. Kalau itunya aja kita nggak dapet di organisasi dan disupport oleh atasan, I don't think I'm happy with that
situation sih. Bukan I don't think aku pernah kayak begitu dan I'm happy to decide to resign without job. Gitu. Iya. Ya, gue juga setuju sih. Menurut gue di antara 3 itu emang menurut bos itu yang paling krusial sih ya. Karena suka nggak suka itu kan emang perusahaan dia ya. Kalau yang ngomonginnya family company ya gitu ya. Iya, atau kalau enggak ya dia inilah puncak pengambil keputusan tertinggi. Iya. Kan berarti kan memang dia yang di atas dilihat sama semua orang. Betul. Kan? Betul. Nah, kalau dari dianya aja udah nggak enak, toksik, ya pasti bawa-bawanya bakal ngikut, nggak mungkin enggak. Ya kalau dianya memang punya growth mindset yang bagus, bawa-bawanya ada kemungkinan juga lebih mau ngikut. Gua tuh waktu itu kayak makanya gue bilang job hugging bukan satu yang baru ya bro. Waktu di momen gue resign nggak ada kerjaan itu, gue perlu waktu 4 bulan untuk bisa job hugging. Habis itu, udah deh, gue ngomong ke bini gue nggak bisa nih. Iya. Padahal gue pulang ke rumah marah-marah dulu. Betul. Ini yang pernah gue lihat ya, ada case ya yang pernah gue lihat. Misalnya gini, ini let's say sebuah perusahaan dia creative agency lah misalnya. Ya, creative agency berarti kan sebuah perusahaan yang membutuhkan kreativitas kan. Tapi creative directornya kalau lagi mending nggak kreatif. Ketika lagi meeting, kan lu harus mendengarkan feedback dari tim lu dong. Betul. Supaya mendapatkan ide kan. Tapi lu sebagai creative director, ide-ide atau feedback yang didapetin pas lagi meeting itu, lu patahin semua karena lu merasa lu yang paling benar. Ya udah, lu nggak akan pernah mendapatkan. There is no creativity deh. Iya, nggak ada kreativitas di situ. Pasti akhirnya tim di situ nunggu aja. Capek, siap Pak. Nunggu aja. Iya. Baik Pak, oke Pak. Udah, nggak akan pernah dapetin sesuatu hal yang lebih bagus pasti. Setuju. Makanya value dari si puncak pimpinan ini menurut gue emang krusial banget. Penting. Iya sih, gue juga gitu sih. Ya kalau duit ya oke lah, duit mah ya pasti kalau jabatan naik pasti ada aja lah. Dan cukup kan jadi relatif ya. Iya betul. Tapi kalau bos pilihannya kalau nggak lu keluar ya udah lu stay di situ. Iya. Kan kalau lu mau kudeta dia susah banget kan. Itu perusahaan dia. Gimana lu mau kudeta? Iya. Tapi ternyata tuh punya pengalaman seperti itu juga ya. Pernah. Kan gue karyawan. Sama kayak kalian. Gue juga karyawan. Gue sampai hari ini gak punya perusahaan gitu ya. Gak punya bisnis lah gitu ya. Gue selalu jadi karyawan lah gitu. Yang berangkat dari karir dari bawah gitu. Ya tapi lu mau ya berusaha sabar dan konsisten bangun karir ya? Ya harus. Kan semua ya sama kayak job hugging, balik lagi ke job hugging kan. Pasti ketika orang melakukan job hugging itu ada alasan-alasan. Ya, yang mungkin gue lupa bilang tadi misalnya, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bertanggung jawab sama pasangan, anak, mungkin orang tua, atau buat yang single-single, lu sekolahin adik lu gitu. Bantuin. Kan itu, kalau gue tuh dulu gini, ketika gue ada selalu di posisi sulit, selalu gue, ini personal reflection aja ya. Teman-teman belum tentu relevan juga ke teman-teman yang dengerin atau yang nonton YouTube ini gitu. Tapi gue selalu untuk nguatin ya, ini untuk nguatin gitu. Belum tentu kuat bener gitu. Untuk nguatin tuh aku selalu ngerasa kalau capek, kalau lagi rungsing, kalau lagi habis diomelin atasan gitu, gue selalu paling mudah tuh ngapain sih gue melakukan ini semua. Terus saya, gue harus waktu bokap meninggal kan adek gue tuh 3-3-nya masih kuliah. Harus gue bantu adik gue gitu. Ada anak waktu itu si kakak tuh masih baru umur 2-3 tahun gitu. Jadi this kind of itu tuh yang akhirnya gue mesti sabar ngadepinnya. Sebuah alasan yang memang semua orang pasti punya alasan gitu. Semua orang, lu juga pasti. Betul. Lu mau dibalik gak? Terus gue yang nanya lu. Betul sekali. Kayak gitu. Ngapain lu coba muter-muter kayak gini? Nggak capek dari Cibubur ke sini? Dari Sentul sih. Dari Sentul. Sentul lagi. Kan lewat lagi dari Cibubur. Iya. Ya memang karena ada sebuah alasan yang boleh capek. Ya salah satunya memang itu sih. Ya memang ada orang-orang yang memang harus kita kasih support. Iya.
yang harus kita kasih makan. Terlepas punya tujuan-tujuan yang lain juga ya. Iya pastilah, ada pasti. Gitu. Ya memang sih itu yang memang perlu sih. Ya akhirnya job hugging suka nggak suka sekarang memang lagi terjadi. Jadi yes lagi naik gitu ya angkanya gitu ya. Lagi rame gitu. Diskusi ini juga sama teman-teman di tempat lain gitu. Beberapa hari yang lalu saya juga ada media yang ngajak ngobrol ini gitu. Jadi ya ini terjadi lah gitu saat ini. Real ya, bukan karena karangan media doang ya. Real. Namanya aja yang jadi baru gitu. Iyalah namanya jadi baru aja gitu. Dan jadi kelihatan lebih masif karena kita punya banyak channel untuk memberitakan ini. Kalau dulu kan diberitain aja. Exactly. Sekarang ada sosial media. Ada YouTube ini ngomongin job hugging. Ada talk to talk ngomongin job. Kalau dulu zaman Soeharto cuma dari Harmoko doang kita tahu informasi. Nunggu berita jam 9. Dunia dalam berita. Habis itu liputan khusus. Jam 5 ada tuh, apa namanya tuh gitu. Apa? Lupa gue yang sore. Yang sore ada. Ada berita, ada. Pokoknya dulu tuh baca TV-nya juga cuma TVRI guys. Yoi. Udah gitu ada ini omongan bapak-bapak banget ya. Ada program 2 cuy. Akhirnya ya. Terus RCTI 89. Tapi bener. Geser dikit ya. Jadi dulu tuh bener-bener nggak ada pilihan hiburan, nggak ada pilihan informasi. Pokoknya ya udah kita cuma satu arah doang. Aneka Ria Safari, kamera Ria itu. English News Service masih. Sri Mulat. Aduh. Jadi tuh kalau dulu ada siaran berita pakai bahasa Inggris di TVRI program 2 yaitu English News Service. Selebihnya nggak ada. Anak-anak Patinosidin gemar menggambar. Masih unyil. Oh my god. Tapi gini ya, melihat dari zaman ke zaman emang sih ya, perubahan itu memang ada, tapi somehow manusia survive aja. Survive. Ini semangat ini yang aku bilang, semangat resiliennya itu. Jadi buat teman-teman semua, semangat resiliennya jangan dikurangin deh. Mungkin malah harusnya dinaikin ya, kita lebih resilient gitu. Yeah. Lebih adapt sama changing ini tuh, tapi bukan adaptnya tuh maksudnya diem gitu loh ya. Learn new things, connect people, build network gitu. Itu coba deh dilakuin lah gitu. Yeah. Karena kalau gue pribadi kadang ada rasa bisa nggak ya ini lewat ya? Kayak sekarang lagi berat banget. Tapi somehow lewat. Ya udah. Oh bisa lewat ya ternyata ya. Covid lewat nggak? Lewat kan? Lewat. Iya. Gua nyaris kan. Lu tahu sendiri. Oh iya lu sempat kena ya masuk rumah sakit. Nyaris dari rumah sakit kan. Rumah sakit. 2 kali kena, yang kedua udah dibantu alat pernafasan. Iya anjir. Ya, tapi sama kita lewat bro. Sama lewat. Sama kita lewat aja semua ya. Ya bahwa kita lebih gonjang-ganjingnya lebih berasa, ada kehidupan yang terganggu. Believe lah bahwa ya ini jadi agamis ya, tapi ya Tuhan maha hebat lah. Betul. Kadang kita mikir ribet, pusing. Aduh solusinya apa? Tapi sometimes emang belum ada solusinya ketika itu. Ya, lu memang hanya benar-benar itu cuma bisa jalan doang. Jalan ngelewatin aja semua. Ya walaupun berat. Tapi makanya resiliensinya itu ditahan-tahan gitu. Ya. Dan gue percaya sekali lagi semua bisa lewatin. Gitu. Betul. Ya, in this economy mudah-mudahan inilah ya ada titik cerah, semoga ekonomi lebih liquid. Itu sih harapan gue sih. Karena memang setelah tech winter itu gue ngerasa perekonomian jadi nggak liquid, jadi rigid banget ya karena memang duit pada ditahan semua. Tahan. Dan itu ini impact ke banyak bisnis teman-teman. Walaupun gue bukan orang yang kompeten ngomongin itu, tapi menjalani semuanya ini ya berasa gitu. Betul. Ya tapi somehow we survive. Bapak ini masih bisa ke China kemarin, lihat ini gue juga bisa nulis buku ya kan. Gara-gara melihat fenomena-fenomena di luar sana gitu. That's a creativity loh. We never know. Padahal yang ngomongin mau nulis buku duluan yang selesai dia duluan.
Mungkin bedanya ingin gini. berkata kasar. Mungkin bedanya gini. Gua nulis buku ini karena ada orang yang manas-manasin gua. Nggak tahu, Henry ya. Yang which is Henry Manampiringkan. Lu nulis buku. Oke, gua tulis. Jadilah buku ini. Emang gua perlu orang yang mana? Gue yang manasin banyak, guanya yang males. Buat anyway bro, thank you ya buat berbagi. Sama-sama. Seperti biasa, gua selalu senang ngobrol sama lu. Karena ya Pak Dudi, Pak Dudi ya memang selalu menyenangkan kalau ngobrol sama dia. Terima kasih. Makanya juga dulu ya awal pertama kali gue kenal sama dia, kan pertanyaan gue adalah gini ke lu. Kenapa lu seorang HR tapi bisa juga dicintai sama karyawan dari company lain? Karena lu difavoritkan gitu. Gue bingung gitu. Karena kan di otak gue ya, HR itu kan kebanyakan nyebelin kan. Gue masih ingat tuh pertanyaan itu tuh. Iya kan? Karena zaman COVID ya itu. Ya COVID, ya, kita masih pakai Zoom gitu kan. Kayak gue bingung. Kenapa orang ini bisa difavoritkan? Karena ngelihat respon, oh Pak Dudi. Kenapa orang-orang yang nggak kerja di tiket kok tahu dia semua? Sebegitu populer ya orang ini ternyata ya memang karena ya pendekatan yang humanis itu yang bikin orang, oke. Gue merasa dijadiin manusia nih sama Bapak yang satu ini. Ya, thank you. Ya. Thank you bro ya. Sama-sama, ya. thank you. Ya, oke, kita tutup. Jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.